Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai soal pas semester genap kelas 10 SMK. Langsung saja ya. Soal yang pertama, semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada kaki lambang negara Garuda Pancasila adalah A. Demokrat, B. Demokrasi, C. Pantang menyerah sebelum padam, D. Bhinneka Tunggal Ika, E. Bersatu teguh bercerai kita runtuh. Oke, jawabannya adalah D. Bhinneka Tunggal Ika. Soal yang berikutnya, berikut merupakan contoh bela negara adalah A. Belajar dengan rajin bagi para pelajar, taat akan hukum dan aturan negara. B. Mencintai kebudayaan bangsa lain yang lebih modern. C. Meremehkan suku bangsa lain. D. Menganggap budaya daerah sendiri yang paling baik. E. Selalu mencari permasalahan dengan teman sekolahnya. Jawabannya adalah A. Belajar dengan rajin bagi para pelajar, taat akan hukum dan aturan negara. Dalam UU RI nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara pasal 9 ayat 2 ditegaskan berbagai bentuk usaha pembelaan negara, kecuali A. Pendidikan kewarganegaraan, B. Pelatihan dasar kemiliteran, C. Pengabdian sebagai TNI, D. Pelatihan wajib militer sejak dini, E. Pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Jadi di sini yang ditanyakan kecuali. Jadi jawabannya adalah D. Pelatihan wajib militer sejak dini. Setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa disebut A. Ancaman, B. Ancaman militer, C. Ancaman non-militer, D. Ancaman luar negeri, E. Ancaman dalam negeri. Jawabannya adalah A. Ancaman. Ancaman militer yang dilakukan untuk merusak instansi penting militer atau objek vital nasional dapat membahayakan keselamatan bangsa. Disebut A. Spionase, B. Sabotase, C. Blokade, D. Agresi, E. Invasi. Jawabannya B. Sabotase. Di bawah ini yang bukan merupakan peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional adalah A. Tidak membeda-bedakan keberagaman, B. Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan, C. Bersedia menjaga keutuhan negara, D. Memelihara tempat tinggal secara bersama-sama, E. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah pertanyaan ini yang bukan. Jadi jawabannya D. Memelihara tempat tinggal secara bersama-sama. Pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu diarahkan untuk kepentingan negara. Berikut contoh usaha yang dapat memperkecil dampak akibat dari bencana alam adalah A. Atlet yang meraih juara nasional, B. Tim SAR yang mengevakuasi korban, C. Relawan yang mendonorkan darahnya, D. Siswa yang mengikuti upacara bendera, E. Pengiriman pasukan perdamaian ke luar negeri. Jawabannya B. Tim SAR yang mengevakuasi korban. Pembajakan atau perampokan, penangkapan ikan secara ilegal, pencemaran dan perusakan ekosistem merupakan bentuk gangguan A. Bencana alam, B. Perusakan lingkungan, C. Keamanan laut, D. Kegiatan imigrasi gelap, E. Keamanan udara. Jawabannya C. Keamanan laut. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional disebut A. Geopolitik, B. Geostrategi, C. Wawasan Nusantara,
D. Wawasan kebangsaan. E. Ketahanan nasional. Jawabannya jelas ya. C. Wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, konsep wawasan Nusantara berpangkal pada dasar sila A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jawabannya C. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Konsepsi wawasan Nusantara aspirasinya dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini merupakan lahirnya istilah konsep wawasan Nusantara dari segi A. Ide, gagasan, dan cita-cita. B. Dasar hukum. C. Perumusan dan penetapan. D. Perumusan dan penjabaran. E. Asas negara kepulauan. Jadi jawabannya A. Ide, gagasan, dan cita-cita. Berikut ini yang merupakan tujuan dari wawasan Nusantara adalah A. Sebagai pedoman dan rambu-rambu bagi penyelenggaraan negara. B. Mewujudkan nasionalisme yang tinggi dalam aspek kehidupan. C. Sebagai acuan dalam mewujudkan kepentingan umum. D. Dijadikan landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. E. Dijadikan landasan yang utuh dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jawabannya adalah B. Mewujudkan nasionalisme yang tinggi dalam aspek kehidupan. Arah pandang yang ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mengembangkan suatu kerjasama dan saling menghormati. Berdasarkan pernyataan di atas, merupakan arah pandang wawasan Nusantara ke A. Dalam, B. Luar, C. Depan, D. Belakang, E. Internasional. Jawabannya adalah B. Wawasan Nusantara ke arah luar. Jadi jawabannya B ya. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. UUD 1945 merupakan landasan A. Idil, B. Konstitusional, C. Visional, D. Falsafah Pancasila, E. Hukum negara. Jawabannya B. Konstitusional. Kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman yang datang merupakan aspek Pancagatra dalam bidang A. Politik, B. Ekonomi, C. Sosial budaya, D. Pertahanan dan keamanan, E. Ideologi. Jawabannya ada di bidang C. Sosial budaya. Implementasi Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya adalah A. Masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merata. B. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan oleh Pancasila dan UUD 1945. C. Seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum. D. Bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. E. Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang. Jadi ini implementasinya ya. Jawabannya adalah A. Masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merata. Oke, demikianlah soal-soal beserta pembahasannya.
yang mungkin bisa dijadikan sebagai bahan untuk belajar di rumah dalam mempersiapkan ujian penilaian akhir semester untuk semester genap nanti. Semoga bermanfaat dan semoga nilai PKN-nya bagus-bagus semua ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.